Berinvestasi di pasar kripto awalnya bisa jadi membingungkan dan rumit. Ini menakutkan bagi banyak orang yang baru pertama kali nyoba. Khususnya waktu ada sangat banyak trader berpengalaman, profesional, dan bot di pasar yang bersaing melawan kalian. Ini bisa jadi hampir seperti orang amatir yang coba bermain melawan seorang profesional dalam olahraga. Nah, hari ini kami akan menjelaskan metode dan contekan yang semua trader profesional gunakan untuk memaksimalkan untung mereka dan melindungi mereka sendiri dari potensi risiko uang mereka di pasar. Jadi kalian juga bisa dilengkapi dengan strategi sebaik mungkin yang dibutuhkan untuk jadi berhasil dengan investasi kalian. Bukan hanya di pasar kripto, tapi juga pasar lain apapun juga. Oke, let's go! Disclaimer guys, kami bukan penasihat keuangan sama sekali. Republik Rupiah adalah sekelompok tim peneliti yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan jenis uang apapun sebanyak apapun ke proyek manapun. Selamat datang kembali di Republik Rupiah semuanya, tempat terbaik bagi orang Indonesia untuk mendapatkan semua informasi terbaik dan terhangat tentang cryptocurrency dan pasar keuangan. Semua orang harus mulai dari satu titik. Sering waktu orang mulai di kripto ketika pasarnya lagi naik. Mereka dengar soal itu, mereka terus baca-baca dasarnya biar tahu cara beli kripto, terus mereka beli pas deket di puncaknya setelah harganya sudah mompa naik cukup lama. Terus yang paling buruk terjadi, harganya koreksi dan karena mereka beli pas dekat puncak, mereka kehilangan uang instan. Pada akhirnya mereka kerasa sakitnya cukup parah sampai panikan, terus mereka jual pas rugi. Kadang pada pergi meninggalkan kripto dan kemudian manggil itu scam atau penipuan. Sementara orang yang tahu tujuan mereka masih jadi luar biasa kaya. Kami semua pernah mengalami itu. Setiap dari anggota tim kami di Republik Rupiah telah mengalami ini karena semua orang itu harus mulai dari awal juga. Bahkan kami yang melakukan hal ini penuh waktu pun sama. Realitanya, setelah kalian belajar lebih banyak, semakin baiklah kalian dalam berinvestasi. Ini sama dengan setiap keterampilan apapun lah. Dan dengan keterampilan, pengetahuan, serta pembelajaran untuk mengontrol emosi kalian, khususnya rasa takut dan serakah, itu semua menjadi sangat penting. Jadi apa terus cara terbaik untuk mendekati pasar ini dan gimana caranya kita melakukan itu? Nah, realitanya ini soal melatih ulang otak kalian. Kecenderungan natural kita adalah untuk beli waktu kita tahu harganya naik. Tapi seringkali ini sudah terlambat untuk bisa jadi waktu terburuk untuk kalian beli. Setelah harganya mulai bergerak naik, itu bisa jadi cukup agresif dan terjadi secara cepat. Artinya, pas kalian mau beli karena ngelihat harganya bullish, kalian mungkin malah sudah ketinggalan sebagian besar untungnya. Kalian juga harus memperhitungkan banyak orang sekarang sudah dalam posisi untung, dan ini menimbulkan tekanan menjual. Selama orang yang sudah pegang banyak mulai melihat keuntungan besar dalam portofolio mereka, godaan untuk menjual itu meningkat, dan akhirnya yang orang-orang cerdas pada mulai ngejualin. Semakin lama harganya sudah bergerak naik, maka semakin segera mereka akan mulai turun ke bawah lagi. Ketika harganya meroket adalah waktu kalian merasa nyaman untuk beli, tapi sebenarnya realitanya itu bukan waktu paling tepat. Sebagian besar trader dan investor profesional sibuk mengambil posisi waktu pasarnya turun. Waktu harganya semuanya merah dan kelihatan bearish dan semuanya panik ketakutan akan turun jadi nol. Itu waktu terbaik. Ini adalah waktu para investor yang cerdas sudah menyelesaikan riset mereka, sudah mulai memasuki pasar dan ambil posisi, tahu bahwa mereka bisa tinggal sabar dan menunggu. Tahu bahwa mereka sudah mengerahkan kerja kerasnya dan melakukan riset mereka sendiri untuk tinggal duduk santai karena mereka sadar apapun yang terjadi dalam jangka pendek, yang mereka harus lakukan tinggal duduk santai dan tunggu aja harganya naik lagi. Jadi realitanya waktu terbaik untuk berinvestasi ke kripto adalah waktu tidak ada orang lain yang bicarain soal itu. Waktu semuanya sudah menyerah dan udah nggak ada lagi pembicaraan di kabar berita dan semua orang melupakan sensasinya. Ini adalah waktu terbaik untuk memperhatikan pasarnya seperti seekor elang, mencari peluang kalian untuk beli proyeknya pas masih murah. Kurang lebih waktunya seperti sekarang. Mereka yang udah ketakutan karena crash yang terjadi beberapa minggu lalu adalah orang yang biasanya akan kembali waktu harganya sudah mau naik lagi dan bayar lebih mahal untuk beli kripto dari para investor cerdas yang masih ada di sini sekarang memasuki posisi-posisi murah. Dan kemudian di masa depan mereka bakal nyesel mikirin seandainya aja mereka kemarin beli pas murah seperti kita, terus malah menganggap kita beruntung. Ini bukan keberuntungan, bukan hoki. Ini soal kerja keras dan disiplin untuk melakukan hal yang tiada orang lain lakukan dan untuk menjadi berani serta menjadi berbeda dari trennya. Terus kapan kita jual? Nah,
Emosi yang perlu kalian pelajari untuk kendalikan adalah emosi rasa takut dan serakah. Rasa takut kalian adalah emosi yang dirasakan waktu harganya turun rendah daripada waktu kalian beli. Ini biasanya terjadi karena whales atau para paus yang mendorong turun pasarnya, mencoba menakut-nakuti kalian untuk menjualin Bitcoin dan koin lain ke mereka murah. Jika kalian sudah jadi bijaksana dan sudah ambil mindset jangka panjang dan tidak terlalu serakah, artinya kalian nggak menghabiskan lebih banyak uang daripada yang kalian mampu relakan dan masih punya dana untuk kebutuhan dasar hidup kalian. Jadi waktu harganya turun itu sebenarnya malah nggak bikin kalian takut atau stres. Mereka malah dapat terlihat sebagai peluang baru untuk beli lagi. Waktu kalian beli lagi, ini menurunkan rata-rata harga masuk kalian pas beli. Jadi artinya kalian masih bisa untung dari harga yang lebih rendah ini juga. Inilah yang para pemain besar lakukan. Mereka entah keluar langsung waktu harganya menyentuh titik beli mereka, berasumsi mereka awalnya sudah naik dikit, atau mereka beli lagi nambahin tumpukan lebih pada harga yang bahkan lebih rendah. Menempatkan akun dan dana kalian seperti ini membantu kalian menghindari tekanan dari bear market. Jadi kapan kalian seharusnya jual? Nah, ini adalah waktu kalian perlu belajar mengontrol keserakahan. Segera setelah semua orang cuan sedikit untung, maka mereka secara instan mulai bermimpi koin mereka akan naik 10 kali lipat atau bahkan lebih. Meski ini mungkin terjadi, jika kalian milih proyek yang benar, semakin tinggi suatu koin semakin banyak risikonya itu akan kena koreksi. Inilah dimana kalian seharusnya belajar mengambil sebagian untung sepanjang jalan. Sekalinya kalian untung, maka pada tingkat tertentu kalian seharusnya mulai menjual sebagian tumpukan kalian. Semakin tinggi naiknya, maka kalian seharusnya jual lebih banyak tumpukannya. Kalian nggak mau jual keseluruhan tumpukan pada tanda pertama untung. Jangan langsung, karena nanti kalian nggak akan bisa merasakan cuan 10 kali lipat yang diimpikan kita semua. Kalian mau ambil beberapa uang dari sana selama naik, ambil beberapa, tapi juga sisakan beberapa untuk jaga-jaga harganya naik makin tinggi dan tinggi. Cara ini juga menguntungkan jika pasarnya ngedump. Kenapa? Karena kalian jadi punya uang nganggur. Ini uang dari hasil untung yang kalian ambil sebagian tadi untuk beli lagi serok pas harganya lebih rendah. Ini adalah polanya para institusi dan investor profesional. Investor retail biasa kayak kalian dan saya adalah orang yang jadi tujuan mereka semua untuk ditakut-takuti menjual Bitcoin ke mereka murah. Mengikuti langkah-langkah ini dan beli pada waktu yang tepat dan jual pada waktu yang tepat adalah caranya peruntungan diperoleh. Jika kalian masih di sini di pasar ini untuk meneliti, kalian luar biasa. Kalian punya mindsetnya serigala dan cara-cara seperti ninja dalam trading. Ini yang tentu akan membawa kalian manfaat baik dan bagus untuk kalian dalam jangka panjangnya. Sekarang beritahu kami pendapat kalian, apa kalian sedang belajar mengontrol rasa takut dan serakah? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Juga jika kalian mencari dukungan tambahan, maka kalian bergabunglah dengan komunitas Discord kami, di mana kita ngobrolin soal pasar dan hasil riset kami sepanjang hari. Juga jika kalian ingin akses ke semua riset anggota ekstra yang kami lakukan untuk mendapatkan bahkan lebih banyak keuntungan di pasar ini, maka pertimbangkan untuk mendukung kami dalam perjalanan ini dan menjadilah anggota Republik Rupiah. Kalian akan dapat akses privat ke laporan investor mingguan kami dan semua tambahan channel privat Discord yang hanya untuk anggota berbayar. Selamat berinvestasi semuanya dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!